Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Untuk kali ini kita akan sedikit aja ya membahas tentang soal UAS ekonomi makro. Ya, soal UAS ekonomi makro ini diambil dari prodi KBN ya, dan kebetulan memang beberapa nomor dari soal UAS KBN ini mirip ya dengan materi-materi kita. Misalnya ini kita screening dulu aja ya, kita screening dulu soalnya. Di nomor 1 ini terkait dengan masalah pengangguran, jawablah 2 pertanyaan ini. Ya, ada pengertian struktural dan friksional, kemudian penyebab ya, struktural dan friksional. Ini ada ya di materi kita, di pertemuan terakhir ini kalau nggak salah ini materinya. Kemudian di sini ekspansif akan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing nasional. Ketika pemerintah mengambil kebijakan ekspansif, bagaimana pengaruhnya terhadap agregat demand dan ISLM? Nah, ini berarti kita masuk ke ISLM dan agregat demand ya. Ini ada juga di materi kita. Kemudian respon Bank Sentral, ya respon Bank Sentral terhadap kebijakan fiskal pemerintah ini juga ada di PPT Pak Wesley ya. Ini aku pakai PPT Pak Wesley aja sumbernya. Bahasa Indonesia enak ya. Jadi ini juga ada ini yang nomor poin 2B ini ada ya dari materi kita. Kemudian nomor 3, jika diasumsikan Indonesia adalah sebuah negara kecil dengan sistem perekonomian terbuka dan dia menganut sistem tukar mengambang atau floating exchange rate, bagaimana pengaruh kebijakan fiskal ekspansioner pada pendapatan dan nilai tukar. Jelaskan dan digambarkan kurvanya. Ini juga ada ya ini di pertemuan lupa ini pertemuan berapa ini ya. Tapi ada nomor 3 ini ada. Kemudian nomor 4 adalah jangka pendek untuk menjelaskan terjadinya penyimpangan asumsi klasik berupa harga yang fleksibel yang berakibat pada slope agregat supply positif dapat menggunakan 3 model penawaran agregat supply. Sebutkan 3 model yang dimaksud. Nah, ini juga ada ya. Kemudian dalam jangka pendek fokus para pembuat kebijakan ekonomi adalah inflasi dan pengangguran. Karena keduanya merupakan indikator kinerja perekonomian yang cukup penting. Ya, hanya saja terdapat trade-off di antara keduanya. Ini trade-off-nya itu ada sempat ya sebenarnya kita bahas di PIE itu kan trade-off-nya adalah in short run society face trade-off between inflation and unemployment. Ya, kemudian di sini kita diminta menjelaskan trade-off-nya. Ya, jadi memang trade-off ini dijelaskan menggunakan kurva Philips. Ya, ini ada di pertemuan terakhir ya. Cuman kalau di Pak Ur kurang begitu detail aku rasa. Kurang begitu detail pembahasan kurva Philips ini. Tapi ini ada di pertemuan terakhir. Oke, untuk nomor 5 selanjutnya di nomor terakhir ini berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dalam setiap tahun anggaran, yang dimaksud dengan defisit anggaran adalah jumlah anggaran pendapatan negara yang lebih kecil ya, pada jumlah anggaran belanja negara. Dalam konteks ilmu ekonomi makro yang telah kita pelajari, ukuran defisit ini bukanlah indikator yang baik jika dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal. Mengapa? Karena tidak mengukur secara akurat dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian atau beban yang sedang diberikan kepada pembayar pajak masa depan. Sebutkan dan jelaskan 4 permasalahan dalam pengukuran defisit konvensional tersebut, dan jika kerugian defisit anggaran pada butir A telah dibiayai dengan utang, bagaimana pandangan tradisional dan Ricardian terhadap utang pemerintah? Ini aku rasa, saya ingatku ya, kalau nggak salah ini saya ingatku nomor 5 ini memang dia nggak ada di RPS kita. Jadi ini saya ingatku sih ini nggak masuk ya. Karena ini ada Ricardian, kemudian ada utang pemerintah, ya, 4 permasalahan dalam pengukuran defisit ini. Mungkin kalau aku salah, teman-teman bisa ingetin. Untuk nomor 5 ini memang sepertinya tidak dibahas di RPS kita ya. Jadi kita akan coba bahas nomor 1 sampai nomor 4 dulu aja. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Yang pertama ini adalah kita diminta untuk menjelaskan terkait masalah pengangguran. Ya. Yang pertama, yang 1A adalah jelaskan perbedaan antara pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Oke, kita langsung aja ke sumbernya ya. Di sini aku pakai PPT Pak Wesley. Nah, kita mulai dari pengangguran struktural dulu aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pengangguran struktural
Kita mulai dari sini, jika upah real tertahan di atas tingkat equilibrium, ya, maka tidak cukup pekerjaan yang tersedia. Dan perusahaan harus menjatah pekerjaan yang langka di antara para pekerja. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah. Jadi ini kita udah dapat satu key ya. Ini pengertian ya, pengertian dari pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Jadi dua penyebab pengangguran struktural, yaitu penjatahan pekerjaan dan kekakuan upah. Ya, cuma nanti kekakuan upah akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi apa maksud dari pengangguran struktural ini? Ya, bagaimana sebenarnya sih wujud dari atau pengangguran struktural ini seperti apa gitu kalau misalnya mau kita gambarkan di kurva. Kita akan coba gambarkan dia di kurva. Ya, kita bisa mulai Misalnya kita akan menggambar kurva equilibrium ya. Di sini adalah labor-nya. Quantity of labor ya di sini ya, quantity of labor, dan di sini adalah upahnya atau price of labor ya. Kalau kita ingat sebelum UTS itu price of labor adalah wage ya, atau gaji dari labor. Kita gambarkan B. Maka supply demand-nya ya bisa kita anggap ini adalah demand-nya, kurva demand of labor ya. Berarti kurva demand of labor dipegang oleh siapa? Kurva demand of labor dia adalah sisi dari sebuah perusahaan ya. Maksudnya demand of labor ini sisinya perusahaan gitu kan, yang demand dari labor kan perusahaan ya. Kemudian di sini supply of labor. Siapa supply of labor-nya? Supply of labor adalah masyarakat yang ingin bekerja. Ya, dalam hari ini adalah labor yang dia memang memasuki usia kerja. Ya, kemudian di sini kita di titik A ini adalah equilibrium-nya ya kan, perpotongan ini menjadi equilibrium-nya. Titik A ini adalah equilibrium-nya, kemudian ini adalah labor equilibrium, dan di sini adalah wage equilibrium. Ya, sayangnya ya nanti akan kita cari tahu penyebab-penyebabnya upah-upah ini seperti apa. Ya, di sini kita tahu jika upah real tertahan di atas tingkat equilibrium, maka dalam jangka pendek kan upah kaku ya. In short run, price is sticky. Jadi sebenarnya dalam kenyataannya nanti upah ini dia di atas equilibrium. Ya, nanti akan kita bahas kenapa alasannya. Sehingga di sini adalah upah realnya atau di sini wage realnya, real wage-nya. Ya. Nah, sehingga di sini nanti akan terjadi surplus tenaga kerja. Di sini ada tenaga kerja yang berlebih ya kan. Kemudian di sini adalah demand dari tenaga kerjanya. Surplus tenaga kerja inilah yang kita sebut sebagai pengangguran ya teman-teman. Jadi di sini adalah jumlah labor yang bersedia bekerja ya, supply of labor-nya. Sedangkan di sini adalah jumlah pekerja yang bersedia di hire atau dipekerjakan oleh perusahaan ya, demand of labor-nya. Ini adalah penganggurannya. Inilah yang kemudian kita maksudkan sebagai pengangguran struktural ya, yang dimana pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Oke, kemudian berikutnya kita akan melanjutkan ke poin berikutnya, di mana di sini setelah pengangguran struktural kita juga diminta untuk menjelaskan pengangguran friksional. Ya. Kalau pengangguran friksional, nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Kalau di PIE, kalau teman-teman ingat di PIE itu sebenarnya pengangguran friksional itu bisa juga dikatakan sebagai orang yang dia sebenarnya sudah bekerja, tapi dia masih mencari pekerjaan, ya, karena dia merasa kayak, aduh aku belum srek gitu ya, aku belum nyaman nih kerja di sini, aku masih sambil kerja, aku sambil tetap mencari pekerjaan yang pas, yang sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keahlian dia, dan sebagainya. Di sini pada dasarnya adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu ya, yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Ya, pengangguran friksional ini terjadi bahkan ketika upah fleksibel ya, dan tersedia cukup banyak lowongan pekerjaan. Kalau struktural tadi kan upahnya fix ya, dan lowongan pekerjaannya juga demand ya, demand dari labor itu menandakan lowongan pekerjaan, ya udah segitu aja gitu kan. Bahkan di sini ketika upahnya fleksibel dan tersedia cukup banyak lowongan pekerjaan, di sini masih terdapat pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini ada beberapa penyebabnya, ya, yang mana penyebabnya ini nanti akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu poin 1B. Teman-teman, di sini poin 1B adalah kita diminta untuk
menjelaskan penyebab munculnya pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Jadi kita mulai dari penyebab munculnya pengangguran friksional dulu aja ya. Untuk pengangguran friksional, bisa kita lihat di sini, dia terjadi karena pekerja memiliki keahlian dan preferensi yang berbeda. Ini satu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap pekerjaan membutuhkan keahlian yang berbeda. Kemudian mobilitas geografis pekerja yang tidak instan. Jadi kalau misalnya pekerjaan terpusat di Jawa gitu ya katakan, kemudian lowongan pekerjaan di Kalimantan dan Sumatera, Sulawesi, Manado, Maluku itu banyak ya. Oke, Manado, Sulawesi ya. Maluku, Papua, NTT itu banyak sebenarnya. Cuman karena masyarakat di Jawa ini harus ke sana dulu ya kan. Adanya mobilitas geografis inilah yang menjadi waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan bagi pekerja. Ya, tentunya ini tidak instan ya teman-teman. Maka disinilah ini menjadi salah satu penyebab munculnya pengangguran friksional. Kemudian informasi terkait lowongan pekerjaan tidak terdistribusi sempurna. Jadi bisa jadi setelah diumumkan perusahaan katakan PT yang ada di sebuah daerah gitu, katakan di Kalimantan Utara, ada perusahaan besar di sana, dia membutuhkan pekerja, dan informasi bahwa perusahaan tersebut mencari pekerja baru sampai di Sumatera, katakan itu 1 bulan kemudian gitu. Nah, sehingga ini menyebabkan terjadinya penggunaan friksional ya, yang mana informasi terkait lowongan pekerjaan dia tidak terdistribusi sempurna ya. Kemudian misalnya di sini ada pergerakan sektor, ya, yaitu definisinya adalah perubahan komposisi permintaan antar industri ya, atau wilayah. Misalnya perubahan teknologi di mana lebih banyak lowongan untuk perbaikan komputer, ya, maka lebih sedikit lowongan untuk perbaikan mesin ketik, ya, karena ada perubahan sektoral, ya, yang mana semula dari mesin ketik kemudian mereka shifting ke komputer, sehingga lowongan untuk memperbaiki komputer, untuk perbaikan komputer lebih banyak ya, yang mengakibatkan lowongan pekerjaan untuk perbaikan mesin ketik semakin lebih sedikit. Berikutnya adalah perjanjian perdagangan internasional baru. Ya, yang katakan dampak dari perjanjiannya adalah permintaan pekerja meningkat di sektor ekspor. Ya, jadinya setelah ada perjanjian perdagangan internasional ini, ya ternyata ekspor suatu negara meningkat ya, dan impornya turun. Maka permintaan pekerjanya di sektor ekspor pasti akan meningkat. Ya. Sedangkan di sektor impornya dia akan turun. Nah, perpindahan ini loh dari sektor ekspor ke sektor impor inilah ya, yang menyebabkan nanti pekerja ini mengalami pengangguran friksional. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke penyebabnya pengangguran struktural. Ya. Di sini sebenarnya di pengertiannya pengangguran struktural telah jelas ya, penyebabnya adalah disebabkan karena kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Kemudian kita akan mencoba merincikan sebenarnya kekakuan upah itu apa saja gitu ya. Yang pertama adanya regulasi terkait kita tahu biasanya disebut sebagai UMR ya, upah minimum regional. Jadi UMR ini sebenarnya menjadi bimbang juga ketika pemerintah menetapkan bahwa oke, UMR kita naikin gitu ya. Maka ketika UMR-nya dinaikin, penganggurannya pasti bertambah gitu ya. Nanti coba kita gambar kurvanya. Kemudian serikat pekerja, ada serikat pekerja, kemudian ada efisiensi upah. Kita mulai dari UMR atau upah minimum ya. Regulasi menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. Upah minimum meningkatkan upah di atas equilibrium, ya, terutama untuk para pekerja yang tidak terdidik dan pekerja usia muda. Ya, di sini ada hasil riset yang mana kenaikan 10% upah minimum mengurangi para pekerja usia muda sebesar 1-3%. Ya, debat adalah upah minimum meningkatkan pendapatan pekerja miskin, sedangkan kontranya adalah penerima upah minimum umumnya adalah remaja kelas menengah yang mencari pekerjaan untuk tambahan uang saku, bukan kepala keluarga. Ini FYI aja ya untuk studi dan debatnya. Cuman untuk utamanya adalah di 2 poin awal. Nah, di sini ya. Kita akan coba gambarkan ya kenapa upah minimum ini menyebabkan munculnya pengangguran struktural. Pertama kita gambar kurvanya dulu ya. Ini adalah
labor ya, jumlah labor, quantity of labor, dan di sini adalah wage ya, atau price of labor-nya. Kemudian di sini adalah supply of labor-nya, ya, dan di sini adalah demand-nya sini aja. Dan di sini adalah demand of labor-nya. Oke. Ya, ini adalah wage dan quantity equilibrium dari labor dan dari supply demand labor-nya ya. Jadi, ini adalah wage equilibrium-nya, dan di sini adalah labor equilibrium-nya. Masalahnya ya, upah minimum ini kan ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi katakan pemerintah menetapkan menetapkan upah minimal atau UMR-nya di atas equilibrium. Ya. Katakan di sini. Ya, maka sekarang supply dan demand-nya sudah tidak lagi match, sudah tidak lagi berpotongan. Ya. Otomatis karena adanya kenaikan harga, ya supply akan bertambah banyak. Ya. Semakin banyak orang yang mau bekerja, ya karena ya wajar ya upah naik, maka people respond to incentive kan, semakin banyak upahnya maka wah ya udahlah aku kerja aja daripada liburan, daripada nganggur, nggak masalah aku kerja gitu ya. Supply-nya bertambah nih di sini, jadinya ini menjadi ini semula equilibrium-nya kita gambarkan titik E gini ya. Kemudian sekarang menjadi di titik A. Ya, kemudian bagaimana dengan demand-nya? Ya, demand-nya turun ke aksen ini misalnya. Yang mana menyebabkan adanya gap antara supply of labor dan demand of labor, yang mana ini merupakan tadi ya pengangguran ya teman-teman. Ini menjadi unemployment-nya. Nah, lalu kenapa ini disebut sulit ya? Karena sekarang gini, kalau kita ngomongin upah minimum, ya, sebuah perusahaan, katakan kita ngomong UMR Solo ya. Katakan UMR Solo ini dia 1,2 juta sebulan. Kalau 1,2 juta, ada perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan upah di bawah 1,2 juta, katakan PT Konimax gitu ya. Kalau PT Konimax mempekerjakan pekerja dengan upah 1 juta, nggak boleh, ya kan? Kan dia nggak boleh sama pemerintah. Orang UMR-nya 1,2 ya kan? Maka dia dilarang, ini nggak boleh. Tapi misalnya ada PT Tivontex gitu ya. PT Tivontex mempekerjakan pekerja dengan gaji 1,3, boleh nggak? Ya boleh ya kan, karena UMR-nya 1,2. Nah, maka UMR ini adalah sebagai batas terendah upah ya. Batas terendah upah yang harus diberikan kepada pekerja oleh perusahaan. Makanya ketika UMR-nya di atas equilibrium, maka perusahaan akan berpikir untuk ya ngapain aku hire pekerja banyak-banyak. Kemampuanku untuk membayar ya hanya 1,1 katakan, ya hanya 1 juta. Kalau misalnya mintanya per orang dibayar 1,2, ya berarti aku harus mengurangi karyawanku. Nah, itulah kenapa munculnya pengangguran struktural, salah satunya disebabkan oleh upah minimum. Ya. Kemudian berikutnya adalah serikat pekerja. Ya. Serikat pekerja ini pada dasarnya adalah perkumpulan buruh ya, bukan hanya buruh tapi pekerja ya. Yang tujuannya adalah untuk menegosiasi agar upah anggotanya lebih tinggi. Ya sebenarnya dia kan karena dulu ada ya semena-mena lah ya, perusahaan kan semena-mena, akhirnya ada serikat pekerja yang bilang upahnya naikin gitu. Jadi serikat pekerja ini sebagai wadahnya pekerja supaya mendapat keadilan di tempat kerjanya. Yang pada ujung-ujungnya adalah menegosiasi perusahaan agar upahnya naik gitu ya. Nah, tadi teman-teman ketika udah ada upah equilibrium, kemudian upahnya minta dinaikin di atas equilibrium, maka akan menghasilkan pengangguran struktural. Ya, di sini ada dua pihak. Yang pertama adalah insider atau orang di dalam serikat pekerja. Orang yang berada di dalam serikat pekerja pasti mereka yang sudah bekerja dan mereka ingin mempertahankan upah yang tinggi gitu ya. Coba kita gambar kurvanya. Kita gambar kurvanya di mana ya? Di sini kali ya. Labor, ini wage ya.
ini demand, kemudian ini supply-nya. Kalau mereka ini equilibriumnya ya. Kemudian ini adalah upah realnya. Ya, ini equilibrium, ini realnya. Ya karena orang-orang serikat pekerja ini udah dapat kerja ya mereka pastinya maunya upahnya yang tetap tinggi aja. Kan? Ya udah upahnya tinggi aja lah. Pokoknya upahnya harus tinggi gitu kan. Cuman bagaimana untuk orang-orang yang di luar serikat pekerja atau di sini disebut sebagai outsider? Ya mereka menganggur kan karena mereka nggak dapat kerja lah gampangannya, atau mereka karena upahnya harus naik sedangkan kemampuan perusahaan bayar tetap, mereka harus dipecat. Mereka ini menginginkan upah equilibrium yang jadi upah realnya gitu. Jadi jangan ada upah real di atas upah equilibrium ya. Upahnya turunin dong. Turunin aja upahnya, udahlah nggak usah ada serikat pekerja, turunin aja upahnya biar ada equilibrium. Kenapa dia bilang begitu? Ya supaya dia dapat pekerjaan lagi kan, karena ini adalah excess supply ya, kelebihan supply ini adalah pengangguran. Maka dia pingin labor yang bekerja upahnya jangan minta tinggi-tinggi, upahnya kita minta equilibrium aja ya. Supaya apa ya? Supaya si orang-orang yang nganggur atau orang-orang outsider serikat pekerja ini bisa balik lagi, bisa dapat pekerjaan mereka lagi karena upahnya ada di upah equilibrium, tidak di atas upah equilibrium. Itu penyebab kedua, yaitu serikat pekerja. Kemudian yang ketiga adalah teori efisiensi upah. Ini sebenarnya juga sempat kita singgung banyak di PIE. Jadi perusahaan ini dia walaupun tidak ada aturan UMR ya, dan juga tidak ada aturan dari serikat pekerja untuk memberikan upah di atas equilibrium ya, tapi perusahaan secara realnya dia akan memberikan upah ini di atas equilibrium ya, di mana ini disebut sebagai teori efisiensi upah. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ini, tujuan dia sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas ya. Kenapa? Karena dengan tingginya upah maka menarik pelamar dengan kualifikasi tinggi ya. Orang dengan kualifikasi tinggi, katakan orang lulusan S2, mana mau kerja dengan gaji UMR ya kan. Pasti mau yang gaji tinggi. Maka pasti kalau dengan menaikkan upahnya ya, menaikkan upah yang ditawarkan, pasti banyak orang dengan kualifikasi tinggi yang lebih berminat ya. Kemudian menurunkan moral hazard. Ya, moral hazard ini kecenderungan pekerja berperilaku seenaknya ketika tidak diawasi. Kemudian membuat pekerja betah bekerja di perusahaan tersebut dan mengurangi biaya rekrutmen dan training pegawai baru. Katakan ada Alfamidi dan Indomaret ceger ya. Alfamidi ini gajinya sebulan 3 juta, sedangkan Indomaret 3,5. Kalau orang-orang Alfamidi tahu bahwa gaji di Indomaret itu lebih tinggi, padahal kerjanya sama, jam kerjanya sama, beban pekerjaannya sama, tapi upahnya lebih tinggi, pasti mereka pindah semua ke Indomaret ya kan. Nah, tapi oleh perusahaan akhirnya upahnya ditinggiin di atas equilibrium. Supaya apa? Supaya pekerja lebih betah, ya, lebih betah bekerja dan mengurangi biaya rekrutmen pegawai baru. Kemudian ada juga meningkatkan nutrisi pekerja. Ya, pekerja dengan bayaran lebih banyak, dia bisa makan lebih enak, makan lebih bergizi. Ya, yang semula gajinya 1 juta sebulan, makan tahu tempe, ayam sesekali, sekarang karena gajinya di atas equilibrium, ya gajinya naik, dia bisa beli ayam, makan ayam seminggu sekali. Ya, sehingga meningkatkan nutrisi pekerja. Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas pekerja, meningkatkan kesehatan pekerja juga. Ya. Perusahaan rela membayar upah di atas equilibrium, ya, tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya pastinya adalah pengangguran struktural. Ya, kenapa? Kita coba gambar lagi kurvanya. Ini adalah demand of labor, ini adalah supply of labor, ini adalah equilibriumnya, ya katakan equilibriumnya titik A. Kemudian real wage-nya, jadi ini adalah equilibrium wage-nya, kemudian ini real-nya. Di real wage-nya, ketika di atas equilibrium karena ada teori efisiensi upah, ya maka pastinya akan ada pengangguran struktural, ya, yang mana supply dari labor-nya lebih banyak daripada demand of labor-nya. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 1 ya. Nomor 1 sudah kita jawab terkait dengan masalah pengangguran.
ya, baik dari pengertiannya maupun penyebabnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 2. Ya, di nomor 2 ini soalnya tertulis di dalam APBN tahun anggaran 2019 dinyatakan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2019 bersifat ekspansif. Oke, selama ini memang kita selalu bersifat ekspansif ya. Jarang kita, atau bahkan belum pernah ya, aku agak lupa. Belum pernah kita kontraktif ya, jadi selalu memang kita defisit terus anggarannya. Yang akan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing nasional. Sekaligus ya untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah merencanakan defisit sebesar 1,84% dari PDB. Ya, dari kebijakan ini ada 2 pertanyaan ya. Untuk A ini adalah ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansioner, menurut Anda bagaimana dampaknya terhadap agregat demand dan ESLM? Jelaskan menggunakan kurva. Yang kedua adalah bagaimana respon Bank Sentral agar tidak terjadi cost of borrowing atau kenaikan bunga di pasar keuangan. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya seperti apa kebijakan fiskal ekspansioner itu. Kebijakan fiskal ekspansif itu pada dasarnya adalah ya intinya defisit lah ya. Defisit dengan kebijakan fiskal dia menambah government expenditure ya, dan menurunkan pajak sehingga konsumsinya bisa bertambah gitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya gitu ya. Jadi key yang kuncinya kita udah dapat ya, di mana government expenditure meningkat ya, kemudian pajaknya turun. Ini adalah ciri-ciri ekspansioner ya, yang mana nanti dampaknya adalah defisit. Ya. Defisit. Oke, kita akan langsung lihat dari PPT ya, untuk yang 2A terlebih dahulu. Di 2A ini kita lihat di PPT pertemuan 10 bab 11, ya, di sini ada. Untuk kebijakan fiskal dan kurva AD, di sini ISLM dan AD, kebijakan fiskal ekspansif ya, menaikkan government expenditure ya, dan atau menurunkan pajak, ya, maka dia akan meningkatkan permintaan agregat. Ya, pertanyaannya adalah kenapa gitu kan? Kenapa kok permintaan agregatnya lantas meningkat kan gitu? Kita bisa lihat dulu di slide-slide sebelumnya ya, di sini misalnya ini untuk kenaikan G ya. Ini kita fokus ke kebijakan fiskal dulu ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan gambar analisis kebijakan fiskal G dan atau T, kebijakan moneter. Ini kita lihat untuk kebijakan fiskalnya terlebih dahulu ya, di mana apabila pemerintah menaikkan government expenditure ya, maka kurva IS akan shifting ke kanan ya. Oke, langsung aja kita di sini aku cuma pengen mau bilang bahwa kalau pemerintah menaikkan G atau menurunkan T, intinya dia menggeser atau men-shifting kurva IS ke kanan gitu ya. Kenapa dia shiftingnya ke kanan? Ya, mungkin bisa kita lihat dulu, kita agak flashback ya ke pertemuan sebelumnya. Ya, dia dimulai dari Keynesian cross ya, di sini ya. Ya, kemudian apabila G-nya meningkat ya di sini, apabila G-nya meningkat, nah maka E-nya akan meningkat juga ya. Nah, sehingga nanti ketika diturunkan ke kurva IS ya, dengan menaikkan government expenditure ya di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dengan menaikkan government expenditure sama dengan C plus I plus G, ketika G-nya meningkat ya, maka E-nya pasti akan meningkat ya teman-teman. E-nya pasti akan meningkat. Kurvanya ini shifting ke atas ya, dia shifting ke atas. Dampaknya ke kurva IS adalah dia akan shifting ke kanan. Ya, kenapa dia nggak move along the curve? Ya karena sebuah kurva dia hanya move along the curve apabila dipengaruhi oleh ya ini
apa yang ada di sumbu vertikalnya ini ya, apa yang ada di dalam kurvanya, variabel yang ada di kurvanya ini. Sedangkan G itu kan bukan variabel dalam kurvanya, ya enggak? G ini kan variabel di luar kurva, dalam artian dia bukan R lah, ya, gampangannya. Maka dia akan men-shifting kurva IS ke kanan. Ya. Sehingga bagaimana kelanjutannya? Ya, kurva IS akan shifting ke kanan, kemudian sebesar ini ya, 1/1 min MTC delta G. Kemudian bagaimana kelanjutannya ya? Kita lanjutin ke PPT berikutnya ya. Balik lagi ke PPT yang tadi ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Oke, sampai sini kita udah sepakat ya teman-teman bahwa adanya kenaikan G atau penurunan T. Ya, kalau penurunan T dia karena disposable income-nya pasti meningkat ya, karena konsumsi kan dia ini ya, fungsi konsumsi adalah konsumsi Y min T gini kan. Kemudian E sama dengan C plus I plus G. Ya kan? Kalau T-nya turun, ya, kalau ininya turun maka pasti bisa kita bilang nanti konsumsinya pasti akan meningkat kan. Kalau konsumsi meningkat maka E akan meningkat. Ya, kurvanya kurang lebih sama ya, sama dengan tadi yang dengan menaikkan government expenditure ya. Pada intinya nanti kurvanya, kurva IS akan shifting ke kanan ya. Nah, dampaknya ketika kurva IS shifting ke kanan seperti apa? Kita akan turunkan ke kurva AD. Ya. Dengan price yang sama, kurva AD akan shifting ke kanan. Ya. Kenapa kurva AD shifting? Ya, sekali lagi aku ingetin karena G dan T ini ya, dia bukan price ya. Kalau price-nya berubah, maka AD hanya akan move along the curve ya. Misalnya dari price 1 dia akan turun ke price 2 gini ya. Harganya turun ke price 2. Ya maka dia akan move along the curve aja. Dari titik A dia akan shifting ke titik B. Ini ya. Tapi karena dia dipengaruhi oleh G dan T, G dan atau T, ya, government expenditure dan atau pajak, ya maka dia kan bukan P ya, maka dia akan shifting ya. Oke, ini dampaknya, dampak kebijakan fiskal apabila pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif ya, berupa menaikkan government expenditure dan atau menurunkan pajak. Nah, sehingga nanti kurva IS akan shifting ke kanan, ya, menghasilkan Y yang lebih tinggi, R yang lebih tinggi, dan Y1 meningkat ke Y2. Oke, ini adalah jawaban untuk poin 2A ya teman-teman. Untuk nomor 2A. Kemudian bagaimana dengan poin 2B ya, nomor 2B? Bagaimana respon yang harus dilakukan Bank Sentral agar tidak terjadi cost of borrowing yang meningkat? Ya, cost of borrowing supaya tetap. Ya. Kita bisa agak geser ke atas di sini. Jadi respon Bank Sentral ya terhadap kebijakan ekspansif misalnya ya. Misalkan pemerintah meningkatkan government expenditure ya, ini cocok banget dengan soal kita ya, berupa kebijakan ekspansif. Respon Bank Sentral itu ada 3. Ada 3 kemungkinan respon Bank Sentral yang akan dilakukan. Yang pertama adalah mempertahankan money supply yang konstan, kemudian mempertahankan tingkat suku bunga yang konstan, dan mempertahankan tingkat output yang konstan. Ya, untuk setiap respon maka dampaknya akan berbeda. Nah, sekarang tinggal kita pilih ya, sesuai soal yang mana. Ternyata yang sesuai soal adalah nomor yang kedua. Ya, ini kita bahas satu-satu aja nggak apa-apa. Yang pertama adalah ketika government expenditure meningkat, kita tadi sudah sepakat bahwa IS akan shifting ke kanan ya. Maka jika BI ingin mempertahankan money supply, ya, maka LM dia nggak akan berubah kemana-mana ya. LM ya udah tetap aja di situ. Ya udah, kurvanya berhenti di sini ya. Maka hasilnya adalah R akan meningkat dan Y akan meningkat. Kemudian bagaimana jika pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Sentral, Bank Sentral ingin R-nya konstan. Jadi R-nya nggak mau naik Bank Sentral. Jadi ketika government expenditure telah naik, kurva IS shifting ke kanan. Kurva IS shifting ke kanan kan ini adalah titik A, equilibrium baru di titik B ya. R1 meningkat ke R2, Y1 meningkat ke Y2. Permasalahannya adalah Bank Sentral nggak mau R-nya meningkat. Jadi Bank Sentral mau dari R2 balik lagi ke R1. Balik ke equilibrium semula R-nya. Jadi dari R2 diturunin ke R1.
Cara menurunin R2 gimana? Ya udah, LM-nya ada kita shifting ke kanan ya. Bagaimana cara kita men-shifting LM ke kanan? Ya, sehingga nanti equilibriumnya berada pada titik C di sini ya. Caranya adalah dengan menaikkan money supply. Ya, sehingga nanti money supply-nya akan menggeser atau men-shifting kurva LM ke kanan dan menghasilkan titik equilibrium baru ya, di mana di titik C ya, menghasilkan equilibrium baru titik C yang mana equilibrium titik C ini R-nya tetap ya, R-nya tetap. Jadi kebijakannya ekspansif tapi R-nya dipertahankan oleh bank sentral untuk tetap. Sehingga bagaimana dampaknya terhadap R dan Y ya, kita tahu karena R-nya tetap berarti delta Y-nya aja yang ada nilainya ya, delta R-nya sama dengan 0 sedangkan delta Y-nya atau selisih Y-nya adalah Y3 dikurangi Y1. Ya, ini untuk apabila government expenditure, pemerintah menetapkan kebijakan ekspansif, ya menambah government expenditure, kemudian IS-nya shifting ke kanan, dan bank sentral ingin agar R-nya atau tingkat suku bunganya tetap. Ya. Tingkat suku bunga ini sebagai cost of borrowing ya, karena tingkat suku bunga kan berkebalikan dengan investasi ya. Hubungannya terbalik. Kemudian respon ketiga adalah mempertahankan Y-nya supaya konstan. Ya. Ternyata dengan government expenditure yang naik, bank sentral ingin supaya Y-nya konstan. Ya, jadi dari Y1, dari IS1 ya, government expenditure meningkat sehingga IS1 dia shifting ke kanan ke IS2. Ya. Dari IS2 maka Y dan R-nya akan meningkat kan, Y-nya Y1 naik ke Y2, R1 naik ke R2. Ternyata bank sentral nggak mau kalau Y-nya naik. Ya, bank sentral mau supaya Y-nya tetap di Y1 aja. Maka bank sentral akan meresponnya dengan menurunkan money supply ya supaya kurva LM shifting ke kiri. Ya. Sehingga Y2 akan balik lagi ke Y1. Ya. Sebagai dampaknya apa? Maka R-nya dari R2 dia akan meningkat lagi. Ya, meningkat ke R3. Gitu ya teman-teman. Ini kemungkinan respon bank sentral, ya, kemungkinan respon bank sentral terhadap kebijakan pemerintah yang ekspansif. Kemudian kita lihat di soal gitu ya. Di soal di poin 2 adalah respon yang dilakukan bank sentral agar tidak terjadi kenaikan cost of borrowing atau tingkat bunga. Ya, berarti tadi pilihan yang kedua ya, pilihan kemungkinan yang kedua. Karena kenapa sebenarnya cost of borrowing ini menjadi tingkat bunga di pasar keuangan? Mungkin sedikit intro aja, sedikit review aja. Jadi investasi itu butuh duit yang gede pastinya, ya kan? Karena investasi butuh uang yang besar, maka perusahaan, mungkin aku tulis dulu ya, Y sama dengan C plus I plus G plus NX ini ya. C ini kan konsumsi masyarakat, I konsumsi perusahaan, dan G konsumsi pemerintah. Nah, konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan ini besar ya, butuh uang yang besar. Sehingga dia nggak cukup dari pendanaan dia, dan seringnya adalah akhirnya kemudian meminjam dana yang tersedia untuk dipinjam, ya itu loanable fund. Ya, dan loanable fund ini nanti ada bunganya kan, maka ketika bunganya tinggi, ya si investor atau yang mau investasi pasti mikir, kalau bunganya tinggi, ya katakan bunganya sekarang 5% gitu ya. Ketika bunganya 5%, dan ada kemungkinan, katakan ada 3 perusahaan ya, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Return dari investasi perusahaan C adalah 6%, ya return dari investasi perusahaan B adalah 7%, dan return dari perusahaan A adalah 10% katakan. Kalau bunganya 5%, ya, maka perusahaan A, B, C bisa pinjam semua ya. Oh ya udahlah nggak apa-apa, cost of borrowing-nya, minjem duitnya bunganya 5%, tapi return dari investasiku 10%, dia bilang gitu kan. Berarti ya nggak apa-apa, masih ada selisih 5% buat keuntungan bersihnya investasi dia. Tapi kalau misal bunganya naik jadi 7%, ya, perusahaan C pasti nggak akan minjem. Ya, orang perusahaan C investasinya return-nya 6%, dia minjem returnnya, cost-nya 7%, ya nggak mau minjem kan, buat apa? Malah minjem duit buat investasi, malah aku keluar duit buat bayar bunganya, ya kan?
Kemudian akhirnya yang minjem ya cuma perusahaan A aja, ya perusahaan A minjem karena aku masih ada untungnya gitu ya, masih sisa 3%. Sehingga ini nanti menimbulkan dampak yang terbalik atau hubungan terbalik antara investasi dengan suku bunga. Jadi ketika ketika suku bunganya naik, ya maka investasinya seringnya akan turun ya. Sebaliknya jika suku bunganya turun, maka investasinya akan ini harusnya I ya. Harusnya I. Investasinya akan meningkat. Nah, ternyata akibat adanya kebijakan fiskal ekspansioner ya, ketika kita lihat di PowerPoint tadi, kebijakan fiskal ekspansioner ini ternyata mampu menaikkan R ya. Kita lihat lagi di sini ya. Nah, kebijakan ekspansioner ini ternyata dia mampu menaikkan R. Ya, sedangkan bank sentral dia tidak ingin R-nya naik ya. Aduh, R-nya jangan naik deh, R-nya diturunin aja ya. Dari R2 dia balikin ke R1 ya. Maka caranya adalah di sini untuk menurunkan R kembali ke R awalnya, caranya adalah dengan menambah M ya, atau money supply, supaya men-shifting LM ke kanan. Oke, gitu ya teman-teman untuk jawaban soal nomor 2B, atau mungkin aku tambahin sedikit lagi tentang kenapa kok menambah M, ya dia men-shifting LM ke kanan gitu ya. Oke, ini. Oke. Misalkan Bank Indonesia menurunkan jumlah uang beredar, bagaimana dampaknya terhadap tingkat bunga nominal? Oke, ini adalah pasar keseimbangan uang real, dan ini adalah kurva LM-nya. Kalau kita lihat ketika money supply-nya berkurang, ya, ini kan M per P nih ya kan. Kalau M-nya turun kan pasti M per P-nya turun kan, makanya dia shifting ke kiri, ya kan. Kalau dia shifting ke kiri, money supply-nya dia kurangin kan, maka LM-nya dia akan shifting ke kiri juga, atau dalam hal ini dia ke kiri atas. Dia berkurang ya. R-nya akan naik. Nah, maka sebaliknya kan, kalau Bank Indonesia dia ingin menambah money supply-nya, ya kalau money supply-nya dia shifting ke sini, katakan M per P ini ya, maka ya akan terbentuk di sini. Ya, maka kalau kesimpulannya adalah kalau money supply-nya bertambah, maka LM akan shifting ke kanan gitu ya. Ini review dikit aja kenapa kok ketika money supply ditambah, LM-nya shifting ke kanan gitu ya. Tapi pada kesimpulannya respon dari bank sentral agar cost of borrowing-nya tetap adalah dengan menambah M ya dari kurva ini. LM-nya dia shifting ke kanan supaya R-nya dari R1 yang semula naik ke R2 karena IS-nya naik ya, supaya dia bisa turun lagi ke R1. Oke. Itu untuk nomor 2 ya, teman-teman, untuk nomor 2. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ke nomor yang ketiga. Oke, di nomor ketiga ini, jika diasumsikan Indonesia adalah sebuah negara kecil dengan sistem perekonomian terbuka, dalam hal ini maksudnya perekonomian kita itu tidak dapat mengalami perekonomian secara global ya. Jadi perekonomian kita adalah perekonomian yang kecil tapi terbuka. Artinya kita melakukan perdagangan di luar negeri, kita melakukan ekspor dan juga impor. Dan menggunakan sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal ekspansioner? Ya, sekali lagi ekspansioner ini adalah ada dua ya tadi, antara government expenditure-nya meningkat dan atau pajaknya diturunin. Ya, tapi lebih seringnya adalah government expenditure yang meningkat. Kemudian bagaimana pengaruh kebijakan fiskal ekspansioner tahun 2019 terhadap pendapatan atau output dan nilai tukar. Ya, jelaskan dan gambarkan kurvanya. Oke. Untuk hal ini ya kita akan masuk ke
bab 12 ya di sini ya, pertemuan 12, bab 12. Ya, benar. Tentang perekonomian terbuka. Ya, di sini kita menggunakan model Fleming ya, di mana asumsinya adalah perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, sehingga bunga dalam negeri sama dengan bunga internasional atau bunga luar negeri ya. Kemudian equilibrium pasar barang dia menjadi IS, ada apa ini, IS bintang ya, IS bintang karena R-nya menggunakan R luar negeri atau R internasional. Ya, kemudian di mana E ya ini NX, ada NX dipengaruhi oleh E, dan NX dan E ini adalah berhubungannya terbalik ya. Jika E-nya turun maka NX akan meningkat, dan jika E-nya meningkat maka NX akan turun. Ya, di mana E sama dengan kurs nominal, yaitu mata uang asing per unit mata uang domestik. Ini adalah equilibriumnya ya. Gambar kurva IS bintang sama dengan asumsi tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia R. Dengan demikian, ketika E-nya turun, maka NX akan naik ya, dan Y akan naik. Sehingga ya kalau E-nya turun di sini, misalnya kita mula-mula di sini ya, Y-nya di sini. Ya, ketika E-nya turun, maka dia akan ke sini ya. Ini akan mengalami kenaikan. Ya, gini ya, ini cuma pengenalan tentang IS ya. IS tapi di sini menggunakan E ya. Kalau sebelumnya di sini kan kita menggunakan R ya kan. Kalau di sini sekarang kita menggunakan E. Bagaimana dengan LM-nya? Ya, LM-nya adalah fungsinya seperti ini ya. Karena dia tidak ada E, tidak ada unsur E di dalam penentu LM, maka LM dia kurvanya berbentuk vertikal. Ya. Karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM. Jadi kurs ini dia istilahnya berapapun kursnya ya LM-nya tetap aja sama. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah equilibriumnya. Ya, equilibriumnya tinggal kita gabungin dua persamaannya tadi. Ya, nah, sekarang kita tadi juga dijelaskan ada kurs mengambang ya. Sebenarnya apa bedanya kurs mengambang dan kurs tetap? Dalam sistem kurs mengambang, ya, maka E itu berfluktuasi sesuai dengan perubahan kondisi perekonomian. Sedangkan dalam kurs tetap, maka bank sentral memperjualbelikan mata uang domestik dengan mata uang asing pada tingkat harga yang sudah ditentukan. Artinya ya kursnya tetap segitu ya. Sedangkan Indonesia kan sekarang menganutnya kurs mengambang ya. Artinya harga, misalnya katakan harga dolar kan naik turun ya kan, kemudian harga apa mata uang yang lain juga naik turun ya, karena tadi rupiah ini menganutnya floating exchange rate ya, berfluktuasi sesuai dengan perubahan kondisi perekonomian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan fiskal Indonesia tahun 2019 yang mana kebijakannya adalah ekspansif ya. Maka dia menaikkan G ya, dan atau menurunkan T. Oke. Untuk setiap nilai E, apabila terjadi ekspansi fiskal yang dia meningkatkan Y, ya karena G-nya akan naik nih, ya G dan atau T-nya turun, ya maka C-nya juga akan naik, ya C naik, G naik, otomatis Y-nya juga akan mengalami kenaikan, ya seperti yang tadi sempat kita bahas sebelumnya, maka IS akan shifting ke kanan ya. Apabila IS shifting ke kanan, ya, maka dampaknya adalah E-nya akan meningkat. Ya. Ini dampaknya adalah E-nya akan meningkat. Maka rupiah akan mengalami apresiasi ya. Rupiah akan mengalami apresiasi atau penguatan nilai. Ya, bisa kita lihat berarti nanti kalau E-nya meningkat ya dampaknya NX-nya akan turun ya. Oke. Itu untuk nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada keterangan tambahan ya, dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas sempurna, kebijakan fiskal tidak dapat mengaruhi GDP. Ya, di sini ada istilah untuk perekonomian terbuka kecil ya. Kebijakan fiskal mengakibatkan kecenderungan dampak ekspor neto akibat apresiasi kurs ya. Jadi istilahnya dampaknya ekspor netonya dia akan berkurang ya.
Dari mana ya? Dari ini ya tadi kita pelajari di sini, E-nya kan meningkat nih kan, karena E-nya meningkat ya nanti NX-nya akan turun ya. Tapi jawabannya kalau di soal nomor 3 tadi menjelaskannya berarti cukup sampai di IS-nya karena ada kebijakan ekspansif yang mana government expenditure-nya meningkat dan atau T-nya turun ya, dan atau T-nya turun. Kalau T-nya turun, C-nya akan meningkat, C dan G-nya meningkat, maka Y-nya akan meningkat. Ketika Y-nya meningkat, maka dia akan menggeser atau men-shifting kurva IS-nya ke kanan, ya karena ini equilibrium mula-mula, karena IS-nya shifting ke kanan, maka akan terbentuk equilibrium baru, ya equilibrium baru katakan di sini di titik B, ya. Yang terbentuk equilibrium baru, ya karena LM-nya dia seperti ini, berbentuk vertikal, ya maka Y-nya tetap, ya, namun E-nya akan mengalami kenaikan atau rupiah akan terapresiasi. Oke, begitu untuk jawaban nomor 3 ya teman-teman. Itu jawaban untuk nomor 3. Oke, berikutnya ya, untuk nomor 4. Ya, di nomor 4 ini dalam jangka pendek ya, untuk menjelaskan terjadinya penyimpangan asumsi klasik berupa harga yang fleksibel yang berakibat pada slope kurva agregat supply, dalam hal ini ya short run agregat supply positif, ya slope-nya positif, dapat menggunakan 3 model penawaran agregat. Ya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 model penawaran agregat yang dimaksud. Kemudian yang kedua, dalam jangka pendek, fokus buat kebijakan ekonomi adalah inflasi dan pengangguran. Ya, karena keduanya merupakan indikator kinerja perekonomian cukup penting. Hanya saja terdapat trade-off di antara keduanya. Jelaskan trade-off dengan kurva Phillips. Ya. Nomor 5 nanti tidak kita bahas ya teman-teman, karena dia di luar RPS. Dan untuk nomor 4 ini mungkin aku hanya bisa di 4 aja, karena untuk yang 4B ini aku sendiri juga masih agak ngambang, nanti takutnya aku menyesatkan dan sebagainya, jadi aku mungkin sampai di 4 aja ya. Dan di sini mungkin kita pahami dulu soalnya ya, karena tadi aku baca berkali-kali soalnya juga kok bulat gini, maksudnya gimana gitu kan. Dalam jangka pendek ya, selama ini yang kita pelajari, ya teman-teman, kita langsung ke PPT aja ya. Aman ya. Nah, selama ini yang kita pelajari dalam jangka pendek itu agregat supply-nya horizontal ya. Jadi agregat supply-nya ya seperti ini ya, agregat supply-nya. Ini bukan kita piye ya. Agregat supply-nya, short run agregat supply-nya dia datar ya, horizontal gitu kan. Cuman dalam hal ini ya, dalam bab ini dia dikatakan bahwa ada penyimpangan terhadap teori ini gitu ya. Ternyata nggak teori ini nggak sepenuhnya benar gitu ya. Memang beberapa ada yang kaku, memang dia agregat supply-nya short run agregat supply-nya karena price-nya fix ya. Karena price-nya fix maka dia bentuknya horizontal. Cuman pada bab ini ya kita coba analisis jangka pendek ya, agregat supply dalam jangka pendek, short run agregat supply yang lebih merefleksikan kenyataan. Jadi pada kenyataannya sebagian harga itu memang kaku ya. Jadi sebagian itu price-nya memang kaku ya seperti ini, sehingga SRAS-nya atau short run agregat supply-nya dia berbentuknya horizontal. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang short run agregat supply-nya juga dia slope-nya positif ya, seperti ini. Ya, maksudnya slope positif itu kan ketika price-nya nambah, ya Y-nya nambah gitu kan. Kalau slope-nya negatif, misalnya gini ya kayak demand gitu kan. Kalau harganya naik ya, berarti kan dia turun gini ya. Y-nya turun. Nah, itu yang dimaksud slope-nya negatif. Kalau slope-nya positif berarti ketika harganya naik, ya agregat supply-nya juga ikut naik. Ya, ini maksudnya slope positif, ini slope negatif ya. Jadi untuk masalah slope aku rasa nggak ada masalah ya. Jadi ternyata di sini ada penyimpangan gitu ya, penyimpangan terhadap asumsi klasik tadi di sini dibilangnya. Ya, berupa harga yang dapat fleksibel ternyata ya. Sehingga SRAS-nya, short run agregat supply-nya positif ya. Nah, ini dapat kita jelaskan dengan 3 model ya, tiga pendekatan lah katakan. Yang pertama adalah
model harga kaku, kemudian model upah kaku, dan model informasi tidak sempurna. Ketiga model merumuskan persamaan penawaran agregat jangka pendek, yaitu output agregat sama dengan output tingkat alamiah atau output dalam jangka panjang ya, ditambah dengan parameter positif, tingkat harga aktual dikurangi dengan tingkat harga yang diharapkan. Kita akan masuk ke yang pertama adalah model harga kaku. Ya, alasan adanya harga kaku adalah kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Ya, kemudian ada biaya menu dan perusahaan tidak ingin merepotkan pelanggan dengan sering merubah harga. Asumsi dalam model ini adalah perusahaan menetapkan harga masing-masing. Ya, artinya satu perusahaan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lainnya ya. Kemudian tingkat harga yang diinginkan perusahaan adalah seperti ini. Harusnya yang ini tidak sampai di sini sih. Cukup untuk karena tadi hanya diminta untuk menjelaskan ya, menjelaskan artinya bahwa perusahaan tidak langsung mengadjust ya, mengadjust harganya. Walaupun ada kenaikan demand gitu ya, tapi harganya tetap di situ ya. Karena ada beberapa alasan gitu ya. Jadi perusahaan ini tidak langsung mengadjust harganya, namun ada kaku ya, ada kekakuan harga di sini. Ya, penyebabnya ada yang ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk model upah kaku ya. Untuk model upah kaku ini ya, dia menjelaskan bahwa dengan asumsi ya pastinya perusahaan dan pekerja menegosiasikan kontrak dan menetapkan upah nominal dalam kontrak jangka panjang sehingga terdapat pembatasan perubahan upah. Ya. Dalam hal ini ambil contoh katakan baru corona ini ya, kondisi perekonomian kan sedang melemah, maka seharusnya gaji itu turun ya kan. Kalau dia ikut dalam hal ini fleksibel gitu ya, maka harusnya turun gitu kan. Tapi karena terikat kontrak ya, karena adanya kontrak yang dia bilang katakan selama 5 tahun kamu akan dapat gaji 2 kali UMR gitu, 2,4 gitu misalnya UMR Solo ya, maka selama 5 tahun ya dia harus mendapat gaji 2,4. Jadi upah kaku ini menjelaskan bahwa perusahaan ini dia tidak dapat dengan segera mengadjust upah karena adanya kontrak ya, sehingga tidak dapat merespon tidak dapat merespon perubahan ekonomi ya, dengan cepat ya, artinya butuh waktu juga. Itu yang dijelaskan oleh model upah kaku ya. Kemudian yang terakhir adalah model informasi tak sempurna ya, ini sekaligus model terakhir untuk menjelaskan penyimpangan asumsi klasik. Oke, untuk model ini asumsi yang digunakan adalah model informasi tidak sempurna adalah model yang mengasumsikan bahwa upah dan harga bebas menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Masing-masing pemasok memproduksi satu barang dan mengkonsumsi banyak barang. Dan masing-masing pemasok dia mengetahui harga nominal barang yang diproduksi, tapi dia tidak mengetahui tingkat harga secara keseluruhan. Oke, kita langsung ke implikasinya aja. Nah, ini kan penyimpangan ya. Karena selama ini kita belajar SRAS itu dia datar ya kan. Dia harusnya SRAS itu kan seperti ini ya dia. Tapi ternyata SRAS ini dia slope-nya positif ya. Kalau ada kenaikan P ya SRAS-nya ikutan naik gitu kan. Semula dia di sini katakan kalau P-nya naik ya ikutan naik SRAS-nya. Nah, di penyimpangan ini ya oleh 3 model tadi masing-masing dari ketiga model penawaran agregat menunjukkan hubungan yang digambarkan kurva dan persamaan SRAS. Ya, jadi dari 3 model tadi ya dia menjelaskan bahwa SRAS ini tidak sticky ya, tidak sticky di short run. Ya, jadi short run agregat supply tidak sticky. Tapi dia juga punya slope yang positif ya. Oke. Aku rasa cukup sekian ya. Aku
bisa sharingnya. Mohon maaf atas kesalahan. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, boleh banget dikoreksi. Tapi mohon maaf juga aku baru bisa istilahnya nambahin sampai 4A, belum sampai ke 4B, karena di 4B ini aku masih agak ragu juga ya. Tadi paling nggak kita udah menjawab 1, 2, 3 nomor ini ada di materi kita, dan istilahnya bisa lah kita nanti menjawab dengan mudah di UAS ya. Mungkin aku akhiri cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi aku mohon maaf atas kekurangan dalam video kali ini. Aku juga minta maaf nggak bisa menjawab full. Semoga nanti waktu tentir bisa dibahas full ya. Ya, aku akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.